Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam materi BK Bimbingan Belajar. Tips belajar online yang efektif. Untuk siswa-siswi MAN 1 Bekasi yang saat ini belajar online di rumah, pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Janganlah mudah terlena dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Belajar online di masa pandemi ini memang sangat tidak menyenangkan. Tetapi kita jangan menyerah dengan keadaan. Tanamkan di pikiran kalian bahwa saya harus tetap belajar. Saya harus tetap semangat belajar online. Saya harus tetap bisa berprestasi di masa pandemi COVID-19. Saya harus bisa dan saya harus berusaha demi menggapai cita-cita saya. Karena belajar online ini adalah salah satu proses untuk menggapai masa depan saya. Ingatlah, ketika kalian di sekolah, kalian menggunakan waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat tentunya. Untuk itu, gunakan waktu belajar sebaik mungkin agar kalian tidak dibebani dengan setumpuk tugas yang belum dikerjakan. Apalagi tidak mengikuti belajar online di rumah. Usahakan untuk absen harian di wali kelas agar selalu hadir kecuali sakit atau izin harus konfirmasi wali kelas. Karena absen harian termasuk penilaian yang diinput ke rapot, keterangan kehadiran di rapot akan sangat berguna bagi kalian yang mau kuliah dan bekerja. Jangan salah, zaman sekarang bekerja pun menggunakan nilai dan kehadiran di rapot. Kalian sudah kelas 12, hanya dalam hitungan bulan saja kalian sebagai siswa-siswi mantus. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari karena tidak menggunakan waktu belajar di rumah dengan baik. Ikuti semua pelajaran online dan kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Jika ada kendala, bisa berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan. School from home, belajar di rumah. Bukannya libur, bukanlah libur. Para siswa tetap melakukan pembelajaran dari rumah menggunakan media sosial dan dibimbing oleh para guru melalui belajar online. Permasalahan yang terjadi sudah 2 bulan ke depan dari hasil yang Ibu terima dari hasil konsultasi dan koordinasi dengan yang wali kelas yang lainnya. Banyak siswa yang merasa bosan belajar di rumah. Jangankan kalian, ibu pun sama, belajar dan mengajar dari rumah tentunya akan merasakan bosan. Tetapi karena mempunyai tuntutan dan mempunyai kewajiban, tetap ibu menjalankan pelajaran online ini. Keteter semua tugas-tugas. Ini akibat dari memanage waktunya yang kurang tepat. Karena jadi tugasnya menumpuk. Ada ulangan tapi belum persiapan apa-apa. Sulit memahami pelajaran. Kuota internet habis. Bangun kesiangan. Dari permasalahan itu banyak sekali keluhan-keluhan yang ibu terima. Kurangnya sarana untuk belajar online. Ada beberapa dari kita yang mempunyai keterbatasan dalam memiliki fasilitas untuk belajar online. Tidak ada laptop, tidak ada HP, dan tidak punya kuota yang mendukung. Nah, tetapi apakah kita menyerah dengan begitu saja, tidak mengikuti belajar online? Tentunya tidak kan? Nah, bagaimana solusinya? Bicarakan baik-baik kepada orang tua dan sampaikan kepada orang tua, lalu cari solusinya bersama agar kalian tetap bisa mengikuti belajar online ini. Meminjam HP kepada anggota keluarga lain, nah ini bisa menjadi alternatif. Sampaikan bahwa kamu membutuhkan sarana untuk belajar online. Mengatur keuangan kuota internet, yaitu
itu, biaya untuk beli kuota internet bisa kamu dapatkan dengan mengalihkan uang yang pada hari normal digunakan sebagai uang saku di sekolah. Minta bantuan teman yang terdekat dengan rumahmu. Tanyakan tugas dan materi untuk hari itu. Selanjutnya, kamu dapat belajar dan mengerjakan tugas sendiri dari rumah. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar karena kurangnya sarana yang kamu miliki. Selama ada niat yang kuat, pasti akan ada jalan. Where is a will, there is a way. Di mana ada keinginan, di situ pasti ada jalan. Kemudian permasalahan selanjutnya kesulitan memahami materi pelajaran. Hal ini yang seringkali ibu dengar, sulit memahami materi pelajaran. Belajar online ini kamu dituntut harus lebih mandiri tanpa dampingan guru secara langsung. Nah, untuk itu, bagaimana mengatasinya untuk memahami pelajaran? Yang pertama adalah baca ulang dan pelajari lagi. Membaca ulang materi yang belum kamu pahami, pelajari bahan-bahan yang ada sampai kamu memahaminya. Dan tanya kepada guru. Bertanya kepada guru yang bersangkutan hal yang kamu belum paham. Tidak perlu sungkan dan tidak perlu malu, tanyakan kepada guru dan akan menjadi solusi bagi kalian atas ketidakpahamanmu. Dan tentunya harus sopan dan perkenalkan nama kalian dan kelas kalau mau bertanya kepada guru. Kemudian cari sumber lain. Cari sumber lain melalui internet. Nah, manfaatkan sumber belajar yang semaksimal mungkin. Jadi kalau satu sumber kamu tidak paham, mungkin dengan sumber lain kamu akan lebih paham. Selanjutnya akan muncul rasa bosan. Semua orang mengalami rasa bosan. Masa pandemi yang berlangsung lama ini akan memunculkan rasa bosan, termasuk bosan dalam belajar. Hal ini sangat wajar ketika kita melakukan hal yang sama setiap hari tanpa ada perubahan suasana, karena kita harus terus berada di rumah. Dan itu akan memunculkan rasa kebosanan. Karena rumah tidak kondusif dan mengganggu konsentrasi untuk belajar. Nah, bagaimana solusinya dan penyelesaiannya? Yang pertama adalah cari tempat yang nyaman untuk belajar. Cari tempat yang kondusif untuk belajar, hindari tempat tersebut sehingga kamu diganggu oleh anggota keluarga di sekitar. Cari tempat yang nyaman untuk kamu belajar. Jangan belajar di atas kasur. Ujung-ujungnya kamu pasti akan tidur. Oke? Nah, yang kedua adalah atur waktu belajar. Waktu belajar harus kamu manage dan harus kamu kelola. Pertama yang harus kamu perhatikan adalah kamu harus mengetahui setiap hari pelajaran apa. Kemudian list apakah ada tugas atau tidak. Kamu membuat daftar sendiri, membuat list tugas yang mana yang sudah aku lakukan dan mana yang belum saya lakukan. Diusahakan dalam menyelesaikan tugas harus diselesaikan pada waktu hari itu juga, sehingga tidak menumpuk tugas-tugas yang lainnya. Jadi tugas yang ini belum, udah ada tugas lain. Diusahakan jika bisa menyelesaikan tugas pada hari itu, kamu selesaikan. Nah, yang ketiga adalah selama masa istirahat kamu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan hobi kamu. Kemudian adalah rasa malas. Rasa malas biasanya muncul karena bosan. Atau mungkin juga kamu kurang memahami manfaat dari kegiatan belajar di rumah yang saat ini sedang berlangsung. Selain itu, karena ada kegiatan yang lebih menarik bagi kamu, juga dapat membuatmu teralih sehingga kamu malas belajar. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi rasa malas? Yang pertama adalah disiplinkan waktu belajar. Apapun yang terjadi, usahakan menempati waktu belajarmu. Jangan sampai teralihkan dengan hal-hal lain pada waktu itu. Nah, yang kedua adalah mengetahui penyebab malas, lalu sebisa mungkin menghindarinya. Misalnya, kamu jadi malas karena sibuk menonton televisi. Maka kamu dapat mulai mengurangi kebiasaan
menonton TV. Dan ingat, kamu masih punya kewajiban lain yang bisa kamu lakukan. Nah, yang terakhir adalah jangan abaikan nasihat orang tua. Orang tua dan guru itu adalah sebagai reminder bagi kamu agar kamu tetap selalu belajar dengan baik. Nah, untuk hasil responsif dari materi ini, gue akan memberikan tugas yang sederhana. Silahkan kalian membuat video dengan menceritakan pengalaman kamu belajar di rumah, baik dari sarana yang ada di rumah, perasaan kamu ketika belajar online, dan hambatan apa yang kamu hadapi dan bagaimana kamu mengatasinya. Ceritakan pengalaman kamu dengan bebas, jangan lupa beri nama lengkap dan kelasnya pada videonya. Terserah kamu mau memakai video biasa atau pakai aplikasi Viva Video, terserah, bebas, tidak ada ketentuan. Sehingga di sini Ibu pengen melihat responsif kamu dan Ibu pengen melihat keadaan kamu ketika belajar online. Kamu bisa menceritakan permasalahannya. Nah, yakinkan pada diri kalian dengan niat yang kuat dan yakin kamu bisa. Yakin kamu bisa, dan kita bersama-sama berusaha pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita sama-sama berusaha hindari berkumpul, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan insya Allah kita akan dilindungi dan dijauhkan dari wabah penyakit corona ini dan sehat. Ibu harap kita semua sehat selalu dan selamat belajar. Demikian materi kali ini yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.